sedangkan bepergiannya itu katakan ya lebih dari 3 hari, katakan 1 minggu. Iqomah. Terus di hari yang keempat gitu. Bentar, kalau potong bentar. Jadi yang dihitung 3 hari itu kalau dia sudah sampai di tempat tujuan, dia iqomah, kan ngoten nggih. Jadi kalau masih berpindah-pindah walaupun sampai seminggu ya tetap boleh. Ngoten lho. Nggih. Nggih, terus pripun monggo. Sampai di tempat tujuan itu dihitung 3 Baru hari. dimulai Baru perhitungan dimulai 3 hari. Terus Nah. misal kayak umroh ngoten niku lho biasanya nggih. Paham. Lah untuk kita menetap di tempat yang baru kita tuju itu Nggih. targetnya 1 minggu misalkan. Nggih. Terus di hari keempat itu kan tidak boleh untuk jamak. Lho, wong salat ini udur perkara udan niku iso jamaah di omah apa maneh bab ngene. Gak sawir wingi. Sik niki pertanyaane ngeten. Niki sing tanglet wingi sawir mboten? Mboten. Itu problem terbesarnya niku. Lho mboten problem. Wong salat jamaah perkara udan iso gugur kok apa maneh. Ngeten. Kalau begini sampun diaturaken bahwa batas waktu masa aktif safar status bepergian itu 3 hari 3 malam. Itu kalau tidak sejak awal ada niatan bermukim lebih dari 3 hari 3 malam. Lek wis ket budal sejak berangkat, aku kok nang kono nginep petang dino. Niku nggak perlu 3 hari 3 malam, nyampe sudah nggak boleh kosor. Kados yang umroh nggih. Wong umroh itu kan pun jelas merap di Madinah 4 hari. Nanti di Mekahnya 4 hari misalkan. Berarti nanti nyampe Madinah masih boleh kosor? Nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh? Karena sudah sejak awal berniat nanti sampai dia nginep lebih dari 3 hari 3 malam. Begitu nyampe tujuan sudah hilang status safarnya. Yang ada masa aktif 3 hari 3 malam itu kalau dari awal tidak ada niatan. Kata sing kula aturaken wau. Kok nang kono perang dina ya apa jare wis? Kok sedina pengin mulai ya mulai, rong dina pengin mulai ya mulai apa jare lah. Kalau seperti ini kasusnya baru ada masa aktif 3 hari 3 malam. Tapi lek wis ket awal aku Banyuwangi nginep seminggu, tutuk Banyuwangi wis gak oleh kosor, gak boleh jamak. Karena status safarnya sudah hilang. Ngoten. Kadosé sampun langsung niki. Problem terbesar mes tunggal mboten sawit. Repot iki. Berarti kita kategorikan di kasus yang tidak bisa mentargetkan kapan kita berada di tempat itu. Kasus Berapa 3 hari 3 malam itu untuk orang-orang yang tidak ada niatan untuk bermukim lebih dari 3 hari 3 malam. Nggih, paham. Artinya kita tidak bisa mentargetkan berapa hari di tempat yang kita niku baru ada masa aktif 3 hari 3 malam. Nah, niku ternyata kita melebihi dari 3 hari. Terus? Di hari keempat, ini kan butuh ngasal jamak. Nggak boleh jamak, terus? Harus sholat seperti biasa. Seperti normalnya. Terus sampai hari keempat sudah berakhir, ternyata kita masih belum selesai melanjutkan hari kelima. Terus hari kelimanya itu boleh nggak dijamak? Nggak boleh. Oh, berarti seterusnya ya? Seterusnya. Oh, nggih. Status safarnya hilang pokoknya. Sampai dipisah sampai. Oh, boten. Dipisah dalam 1 hari. Boten. Ya. Oh, monggo menawi tasih enten pertanyaan lintu, mumpung sawir nih lho, mumpung sawir. Problem terbesar soalnya gak sawir iki repot. Gak sawir pisan itu. Ayo, barangkali enten pertanyaan lintu nderekaken. Kalau ada, niku dereng teng rolas. Ayo. Lek mboten enten nggih mboten napa-napa, ndak perlu dipaksakan. Kalau ada saja. Oh, nggih niki enten. Anu mik nyuwun mik. Ayo jangan royoan. Mboten napa-napa ngloro monggo ayo. Langsung. Mau tanya ya. Nggih ayo. Aman. Batasan kosor masalah sholat kan katanya mubayyin itu tadi diibaratkan sampai orang bisa mengkosor itu sakit sakitnya parah itu sampai suruh
jamak justru apa itu longgo lah, duduk. Sekarang misalnya sakit gigi itu bisa gak dikatakan kosor? Pak Kacong, niki berbobot tambahan Pak Kacong. Loro untu sholat jamak. Loro untu nek digawe rukuk utawa sujud. Wah, lho nang untu. Iso ae. Lho dikandani. Repot iki. Ngeten. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi loh. Wow kan enten dua pendapat nggih. Berkaitan masalah tolak ukur sakit yang memperbolehkan untuk jamak meskipun nggak bepergian itu ada dua tolak ukur. Satu, pendapat yang pertama adalah masyakkot atau titik keberatan yang sekira membuat berat andai kata harus sholat di masing-masing waktu. Tapi duduk berat mergo awak dhewe iki masih gak loro ya berat. Karepane ya jamak bendino. Duduk kuwi maksudnya. Memang betul-betul karena sakit ini, kondisi sakit ini menyebabkan kita itu berat. Aku lek saiki tangi, engko asar tangi, maghrib tangi, isya tangi berat. Lah, ini baru memperbolehkan untuk jamak. Lah saiki kan diukur, lek proso kulek loro untu nggih, abot rek tangi, dudu abot tangi. Mboten, niki padha karo abot biasa niku lho. Niku satu. Pendapat yang kedua tadi menyatakan bahwa tolak ukur sakit yang memperbolehkan untuk jamak ketika kondisi sakit niku kalau yang kadar sakitnya niku sampai memperbolehkan duduk dalam sholat fardu. Lah saat ini jenengan cek coba dalam sholat fardu nih, umpama loro untu oleh tak gak sholat tunggu nih, kan jelas mboten angsal nih. Sehingga marot yang seperti ini, kondisi sakit yang seperti ini tidak sampai melegalkan jamak takdim, jamak takhir karena sakit. Kecuali loro untu ini sampai betul-betul merubah fisik ini dalam kondisi lemah yang coro digawe sembayang itu abot tenan. Kan macam-macam nggih. Wong loro untu macam-macam. Ono sing mek teng-teng ngene tok. Ono sing sampai memang dampaknya ke tubuh itu sampai lemes, digawe tangi abot nemen. Coba digawe ngono. Lah, lek niku oleh, tapi dudu abot sing koyo aduh, jamaah terus wis wayan abot ngene iki. Sanes sing niku. Ya semoga-moga kabeh kan. Untu ya. Tunggu. Enten boten kalau runtuh kabeh. Pokok, lek saya enten iki sinten Pak Agung, ayo Pak Agung. Enten mik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet niku wau Mas, masalah napa ingkang saged di kot napa jamak ingkang sakit gitu, sakit parah lah kira-kira ngoten gitu. Nah, niku napa nggih misale parah sangat gitu. Napa nggih saged napa mboten? Nggih dijamak terus kosor ngoten. Waduh, sakit nih soalnya ini terlalu jauh. Untung takon, gak takon belahan lagi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah niki yang selama ini mungkin kali bolo-bolo disalahpahami bahwa banyak dari kita itu yang memahami bahwa kalau boleh jamak berarti pasti boleh kosor. Itu sak paket soalnya. Padahal nggak seperti itu. Dispensasi keringanan masalah jamak dengan masalah kosor itu dua hal yang berbeda. Syaratnya pun beda. Maka nggak bisa kita pukul rata loro oleh jamak, oleh kosor pisan paling mesisan loro. Daripada kok goleng loro-loro ae. Lah kalau ini nggak boleh. Nggak ada keterangan seperti ini. Bahkan wau kan pun diaturakan. Kondisi repot pas rewang, repot tenan. Iki lek gak sholat jamak takdim, engkok mari duwe gawe sholat isya, gak sholat. Wong kari remek enak mesisan maghrib jamak takdim. Oh kosor pisan cocok iki paling. Ini nggak boleh karena dispensasi kosor dengan jamak itu dua hal yang berbeda. Awal-awal iku wis dikeki keringanan. Iki lho salat sing kudune kok gawin saiki gak apa-apa wis. Tapi aja dibleng-blengno rek, loro pisan. Penyakit iki, repot iki. Boten angsal lek niki ndak ada ini. Ulama yang membolehkan ini ndak ada. Karena kosor niku syaratnya berat. Makanya kalau wingi sempat mengatur bahwa untuk masalah kosor itu khusus bepergian. Dan bepergiannya pun nggak sembarang bepergian yang jaraknya sampai 2 marhalah 80 sampai 90 km. Kalau jamak itu agak ringan. Surabaya lunga nang Mojokerto didelok
mepe oh gak sampai 80 kilo jamak wis itu masih tidak apa-apa, tapi lek kosor wis lah iku sing gak ono iku ndak ada itu, apalagi cuma sakit ndak bisa keranten keringanannya kosor itu berat, papat dadi loro niku wabot, tapi lek papat tetep papat cuma digawa nang waktu awal itu masih ringan ngoten lho, cara ngolenan niku sik rada etek karena nggak ada yang dikorting, tapi lek papat diskon loro niki rada berat. Kalau alasannya ndak kuat-kuat betul niki angel. Diskon 50% ya. Alasannya gak abot-abot nemen. Wah, angel iki. Lak flash sale terus bendino ngene iki. Pilek rek kosor ae wis. Repot iki. Diskon terus bangkrut suwe-suwe ya tadi. Ndak boleh. Apa mana Desember gini wah diskon akhir tahun iki kosor iki. Ndak boleh. Artosnya yang paling penting untuk difahami kita-kita itu adalah nggak setiap kita boleh jamak kita boleh kosor. Ngoten, niku paling inti. Tapi kalau kita boleh kosor pasti boleh jamak. Nggih, lek lungone 90 mosok gak oleh jamak. Pasti boleh jamak. Kalau kita boleh kosor pasti boleh jamak, tapi kalau kita boleh jamak belum tentu boleh kosor. Ngoten. Ngoten nggih. Pun. Sampun nggih. Waduh, si anak sing ngacung iki repot iki. Ya napa niki nderek kula nderek bola-bola. Lek niki diizinkan monggo, lek mboten diizinkan nggih sawer ngajeng cek melok maneh. Nderek kula. Waduh. Monggo. Terakhir gini nggih. Nggih. Wes. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil dalam surat An-Nisa, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Itu dalam artian dalam kosor apapun boleh asal tadi ada masakot. Kemudian innaddina yusrun wala usrun. Dalam hal bab sosial fikih apapun kita nggak boleh berat-berat kecuali untuk diri kita masing-masing. Itu apabila kita terapkan di masyarakat ya mungkin bisa mungkin tidak. Kemudian saya mau minta pendapat panjenengan tentang bab tartib yang tadi diawali jamak takdim, jamak takhir. Jamak takdim itu syaratnya tidak boleh dibolak-balik, harus urut. Yang takhir tadi diulang-ulang, boleh mengawali sholat asar ketimbang sholat duhur. Logika tartib itu apabila kita wudhu tidak tertib berarti tidak sah. Nah, apabila kita jamak takhir mendahulukan sholat asar ketimbang sholat duhur, apa dasarnya? Saya itu masih tertib dalam fikih itu gimana? Matur nuwun. Pertanyaannya tartib tok nih. Tak kira katene nyebutne kaul sing nyeleweneh ngoten lho iku. Lek sampai nyebutne kaul sing nyeleweneh ya dadi the next Cak Badrus tenan iki, Mas. Kalau hanya membahas masalah tartib itu kan sudah dijelaskan oleh para ulama bahwa kalau jamak takdim ya harus urut, bahkan bukan hanya harus urut tapi harus mualah. Ini yang harus saya titik tekankan, soalnya banyak orang yang ya sifatnya lalai lah untuk syarat mualah. Jadi lek jenengan jamak takdim mari ngelakoni sholat duhur iki ndang-ndang ngelakoni sholat asar. Jangan disela-selai perkara yang tidak ada hubungannya
apalagi nanti faselnya dianggap lama melebihi 2 rakaat. Bahkan bentar tapi yang sifatnya dianggap i'rad atau berpaling daripada sholat pun itu sudah bahaya. Itu memutus yang namanya mualah. Itu yang pertama dalam masalah jamak takdim, harus urut. Kenapa kok harus urut? Ya sudah jelas alasannya, karena memang sahibul waktinya, sholat yang memiliki waktunya adalah zuhur terlebih dahulu. Baru waktu asar itu baru mulai masuk, sekalipun karena emang ini ranahnya adalah jamak takdim, baru dianggap mulai masuk ketika dia sudah melaksanakan sholat zuhur. Nggak ada istilahnya sholat jamak takdim tapi asarnya diisik, nggak bisa, karena sekalipun dalam konteksnya sudah ditakdim, baru bisa masuk waktunya sholat asar kalau sudah melaksanakan sholat zuhur. Sekarang kebalikannya, kalau yang sholat takhir, kenapa kok boleh dibolak-balik? Padahal kan ya mestinya kan ya kudu tetap urut. Lah itu kan juga sudah dijelaskan oleh para ulama bahwa kalau jamak takhir itu nggak ada kewajiban urut. Karena apa? Yang pertama, secara sahibul waktinya, sholat yang sudah masuk waktunya pada waktu itu, katakan zuhur dan juga asar di jamak takhir, berarti kan sholat yang sahibul wakti adalah sholat asar. Dia melaksanakan sholat asar nggak ada masalah, no problem. Kalau dia mau melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu juga tidak masalah, karena zuhurnya sudah bahkan masuk terlebih dahulu beberapa jam sebelumnya, sehingga alasan tartib pun itu juga tidak ada. Beda dengan tatkala yang tadi yang jamak takdim, ngoten lho. Jadi alasan untuk mentartibkan itu sudah tidak ada karena kedua-duanya sudah masuk waktunya. Salat zuhur, salat asar yang sama-sama dijamak takhirkan, zuhurnya itu kedua-duanya sudah sama-sama masuk. Kalau sudah sama-sama masuk waktunya, ya berarti monggo, mau dibolak-balik mana yang didahulukan itu monggo. Cuma tadi saya juga lupa, nanti yang lebih utama itu lebih mengutamakan yang sahibul waqt atau yang waktunya lebih terdahulu, zuhur atau asar, saya lupa. Seingat saya kelihatannya loh niki mangke kula padosi malih, seingat kula kok malah nanti disunnahkan untuk mendahulukan sholat asarnya, karena sholat asar itu sholat yang waktunya selaku sahibul waqti, sholat yang memiliki waktu. Seingat kula teng referensi ini ngoten. Intine nggih kados ingkang diaturaken wau bahwa permasalahan tartib melaksanakan secara urut, artinya 1-2, sholat pertama baru sholat kedua, itu hanya diwajibkan dalam praktek jamak takdim. Alasannya karena ketika prakteknya jamak takdim, asar niku digabung ke asar, asar digabung ke zuhur, berarti sahibatul wakti, sholat pemilik waktu itu zuhur. Maka yang harus dikedepankan zuhur dulu. Adapun asar niku hanya tabak, hanya ikut saja. Maka ya karena ini ikut-ikutan saja ya di belakang. Tapi kalau jamak takhir, sholat zuhur kita taruh asar, maka apakah harus asar dulu baru zuhur? Seperti alasan yang tadi, karena asar ini pemilik waktu. Maka jawabannya mboten. Kenapa kok begitu? Karena ketika prakteknya jamak takhir, cara tengene kitab ini ku dipun dawaken wa inna makanatil mualatu syarton fi jam'it takdim. Kenapa kok mualah dan tertib itu menjadi syarat dalam jamak takdim? Li'anna takdimas shalah ats-tsaniyah ala waqtiha khilaful asli. Karena yang namanya sholat asar ditaruh zuhur itu tidak sesuai aturan. Kalau nggak sesuai aturan, fakanat tabi'atan lil ula. Berarti sifatnya asar dilakukan pada waktu sholat zuhur itu hanya ikut-ikutan pada sholat zuhur. Kalau ikut-ikutan pada sholat zuhur dengan bukti kalau kita belum sholat zuhur nggak boleh sholat asar, maka ya ada syarat zuhur dulu baru asar. Bi khilafi jam'it takhir, berbeda dengan praktek jamak takhir. Fas-shalatu tsaniyah tuf'alu fi waqtiha.
Kalau prakteknya jamak takhir zuhur kita bawa ke asar, maka sholat yang kedua yaitu sholat asar itu ada pada waktunya. Sawaun afu'ilat mutawaliyah am mufarraqah. Entah itu dilakukan secara kontinu atau tidak kontinu, tidak ada masalah. Wal ula bimanzilatil faitah. Sedangkan sholat pertama kenapa nggak harus lebih didahulukan? Padahal itu sholat yang pertama. Karena bimanzilatil faitah. Karena ini sholat sudah lewat waktunya. Cara bahasanya sing kula aturaken wau wis kadung kasep kok. Apa yang mengharuskan kita untuk sholat duhur dulu? Fokus kasep. Jadi mau duhur dulu boleh karena kita memandang itu sholat yang pertama, atau kita asar dulu boleh karena itu sholat pemilik waktu. Kenapa kok nggak ada kewajiban salah satunya? Karena kita mau asar dulu, mau duhur dulu, dua-duanya nggak ada yang mencegah. Sehingga dalam praktek jamak takhir niku tidak ada yang namanya syarat untuk tartib ataupun mualah. Berbeda dalam praktek jamak takdim. Namun sunnah, tapi tetap sunnah. Tetap sunnah. Maksudnya ngeten. Kalau jamak takhir ngoten sing sae pripun nggih duhurin. Tetap duhurin. Anten nopo? Kalau kita duhur dulu kan berarti kita memprioritaskan sesuai urutan. Toh juga kalau kita sholat duhur dulu, asarnya ini tetap di dalam waktunya. Sehingga lebih baik seperti itu. Tapi umpama mboten juga nggak apa-apa, karena itu bukan kewajiban. Tapi tetap istihbab, tetap sunnah. Bahkan kalau menurut mazhab lintu, kalau ikut mazhab lain, niku ada yang sampai mewajibkan tartib dalam jamak takhir. Tapi niku pun mboten wancine, boleh jami pun wancine buyar. Sepuakat iki jelas semua iki. Bola-bola nih. Pun monggo nderekaken niki pripun lek badhe ditutup monggo sing nutup sing sepuh-sepuh nih. Ingkang sepuh-sepuh monggo nderekaken. Monggo sing sepuh-sepuh ingkang nutup nderekaken. Kagem Yai Makrus Kolaturi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila azwaji wa auladi wa dzurriyyati wa sahabati wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil wa khususan ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina khususan masyayikh losoh sabiqan wa lahiqan sanir fi Jazuli Yai Hamim Jazuli Yai Zainuddin Jazuli wa ghairihim usuli mufurihim man tanasaba ilaihim ila abaina matina jadadina jadadina wa li jamil muslimin muslimat lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana dzunuba abaina dzunuba ummahatina wa dzunuba ajdadina jaddatina dzunuba masyayikhina muallimina dzunuba man lahu huququn alaina wa dzunuba jamil muslimin muslimat dan mu'minin. Allahumma inna na'udzu min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa aynin la tadma nafsin la tashfa' man la yurfa' du'ain asma'. Allahumma ij'alna wa auladana dzurriyyatana talamidatana jamadan min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Allahumma waffiqna wa iyyahum lima tuhibbu wa tardahu bil istiqamah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Al-Fatihah.